Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 3 Desember. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus jadwal pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab secara teratur. Mari kita terus menjadikan Alkitab kita ini menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Amin. Sebelum kita lanjutkan, saudara kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang baru bagi kami. Kami boleh kembali membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus menuntun kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, berani bersikap. Berani bersikap. Saya bacakan dari Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam renungan kita pagi hari ini ada satu hal yang sangat menarik. Bagaimana seorang anak muda yang berani bersikap. Dia berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Ini keputusan Daniel dan kawan-kawan yang cenderung nekat. Bahkan di ayat yang ke-12 dikatakan, adakanlah pencobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Daniel dan kawan-kawan menantang pegawai istana yang ditugaskan untuk menyediakan makanan kepada mereka. Dan kita melihat terbukti bahwa Daniel dan kawan-kawan telah mengambil keputusan yang tepat. Setelah lewat 10 hari mereka tampak jauh lebih sehat. Saudara yang kasih Tuhan, dalam dunia yang semakin menggoda, dunia yang terus bergerak melawan kebenaran Allah, bagaimana kita sebagai orang beriman bersikap? Bisakah kita seperti Daniel dan kawan-kawan yang punya pendirian yang kokoh? Atau kita memilih ikut arus saja? Kita cari aman begitu ya? Bangsa Yahudi atau bangsa Yehuda, mereka dibuang ke tanah Babel, negeri yang menyembah berhala. Nebukadnezar tahu bahwa banyak orang Israel yang berpotensi. Ia ingin memanfaatkan untuk kepentingan ambisinya. Tentu saja, Raja Nebukadnezar tidak mau membahayakan kerajaannya. Maka yang ia lakukan adalah mencuci otak mereka agar pola pikir mereka seperti mereka orang-orang Kasdim. Bahkan menanamkan budaya mereka, yaitu budaya orang Kasdim ini, yaitu dengan mengajarkan bahasa dan tulisan orang Kasdim. Mengubah identitas mereka. Nama Yahudi mereka dirubah menjadi nama orang Kasdim. Daniel diubah menjadi Belteshazzar, Hanaya diubah menjadi Sadrak, Misael dirubah menjadi Mesak, Azaria dirubah menjadi Abednego. Yang selanjutnya mereka juga mengubah gaya hidup mereka dengan memberi santapan dan minuman raja. Dan yang sangat menarik dalam renungan kita ini, bahwa Daniel dan kawan-kawan mereka tidak komplain dengan pelajaran yang mereka terima, yaitu budaya orang Kasdim.
Mereka tidak menolak nama mereka dirubah. Mereka tidak menolak pendidikan yang mereka dapatkan. Tetapi saudara, ketika harus mengubah gaya hidup, mereka menolak apapun resikonya. Karena apa? Karena bertentangan dengan iman mereka. Mereka tidak mau kompromi sedikit pun pada sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Dan mereka punya tekad, ia harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Nah, inilah yang kita lihat saudara. Makanya di ayat yang ke-9 dikatakan, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tuhan yang turut berperkara bagi mereka. Tuhan yang menolong mereka. Bagaimana dengan kita? Renungan kita pagi hari ini, keteguhan hati Daniel ini menjadi teladan bagi kita. Dan sekaligus menjadi teguran bagi kita. Supaya kita ini berani bersikap, berani melawan arus dunia ini. Kita ikut aturan Tuhan. Kita tetap berpegang kepada kebenaran Tuhan. Apapun resikonya, amin. Kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi hari ini. Biar kiranya firman menjadi kekuatan bagi kami, supaya setiap kami berani bersikap, kami berani menetapkan hati kami untuk kami boleh memelihara hidup kami berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.